Talha bin Ubaidillah adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari Quraisy. Nama lengkapnya adalah Talha bin Ubaidillah bin Utsman bin Ka'ab bin Sa'id. Talha juga termasuk 6 konsultan Nabi Muhammad SAW dan 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Dia lahir pada tahun 595 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Meninggal pada tanggal 7 November 656 Masehi di Basrah, Irak. Anak beliau adalah Ummu Ishaq binti Talhah ibnu Ubay, Muhammad bin Talhah, Zakaria bin Talhah. Talhah bin Ubaidillah wafat. Talhah merupakan salah seorang dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Talhah dijuluki burung elang hari Uhud. Dia menggunakan dirinya menjadi perisai bagi Nabi Muhammad SAW saat pertempuran Uhud. Ia akhirnya meninggal akibat terpanah pada perang Jamal. Talha bin Ubaidillah adalah pribadi yang pemurah dan dermawan. Talha masuk Islam melalui anak pamannya Abu Bakar As-Siddiq. Talha bin Ubaidillah bin Utsman bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya bernama As-Sa'bah binti Al-Hadrami, saudara perempuan Al-A'la. Wanita ini telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslimah. Beliau seorang pemuda Quraisy yang memilih profesi sebagai saudagar atau pedagang. Meski masih muda, Talha punya kelebihan dalam strategi berdagang. Ia cerdik dan pintar hingga dapat mengalahkan pedagang-pedagang lainnya yang lebih tua. Talha bin Ubaidillah masuk Islam. Pada suatu ketika, Talha bin Ubaidillah dan rombongan pergi ke Syam. Di Basrah, Talha bin Ubaidillah mengalami peristiwa menarik yang mengubah garis hidupnya. Tiba-tiba seorang pendeta berteriak-teriak, "Wahai para pedagang, adakah di antara tuan-tuan yang berasal dari kota Mekah?" "Ya, aku penduduk Mekah," sahut Talha. "Sudah munculkah orang di antara kalian orang yang bernama Ahmad?" Tanya orang itu. "Ahmad yang mana?" kata Talha. "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bulan ini pasti muncul sebagai nabi penutup para nabi. Kelak ia akan hijrah dari negerimu ke negeri berbatu-batu hitam yang banyak pohon kurmanya. Ia akan pindah ke negeri yang subur makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya engkau segera menemuinya, wahai anak muda," sambung pendeta itu. Ucapan pendeta itu begitu membekas di hati Talha, hingga tanpa menghiraukan kafilah dagang di pasar, ia langsung pulang ke Mekah. Setibanya di Mekah, ia langsung bertanya kepada keluarganya, "Ada peristiwa apa sepeninggalku?" "Ada Muhammad bin Abdullah yang menganggap dirinya sebagai nabi, dan Abu Bakar telah mempercayai dan mengikuti apa yang dikatakannya," jawab mereka. "Aku kenal Abu Bakar. Dia seorang yang lapang dada, penyayang, dan lemah lembut. Dia pedagang yang berbudi tinggi dan teguh. Kami berteman baik. Banyak orang yang menyukai majelisnya karena dia ahli sejarah Quraisy," gumam Talha bin Abdullah berkata. Setelah itu Talha bin Ubaidillah langsung mencari Abu Bakar Siddiq. "Benarkah Muhammad bin Abdullah telah menjadi nabi dan engkau mengikutinya, wahai Abu Bakar?" Lalu Abu Bakar berkata, "Betul." Lalu Abu Bakar menceritakan kisah Nabi Muhammad sejak peristiwa di Gua Hira sampai turunnya ayat pertama. Abu Bakar Siddiq mengajak Talha bin Ubaidillah untuk masuk Islam. Usai Abu Bakar bercerita, Talha bin Ubaidillah ganti bercerita tentang pertemuannya dengan pendeta Busra. Abu Bakar Siddiq tercengang. Lalu Abu Bakar mengajak Talha bin Ubaidillah untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan peristiwa yang dialaminya dengan pendeta Busra. Di hadapan Rasulullah, Talha bin Ubaidillah langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Talha bin Ubaidillah bagaikan petir di siang bolong. Keluarganya dan orang-orang satu suku berusaha mengeluarkannya dari Islam. Mulanya dengan bujuk rayu, namun karena pendirian Talha bin Ubaidillah sangat kokoh, mereka akhirnya bertindak kasar. Dia siksa demi siksaan. Mulai mendera tubuh anak muda yang satu ini. Sekelompok pemuda mengiringnya dengan tangan yang terbelenggu di lehernya. Orang-orang berlari sambil mendorong, memecut dan memukuli kepalanya. Dan ada seorang wanita tua yang terus berteriak mencaci maki Talhah bin Ubaidillah, yaitu ibunya As-Sa'bah. Hanya itu, pernah seorang laki-laki Quraisy Naufal bin Khuwailid yang menyeret Abu Bakar Siddiq dan Talhah bin Ubaidillah, mengikat keduanya menjadi satu dan mendorong ke algojo hingga darah mengalir dari tubuh sahabat yang mulia ini. Peristiwa ini mengakibatkan Abu Bakar Siddiq dan Talhah bin Ubaidillah digelari Al-Qarinain, atau sepasang sahabat yang mulia. Al-Qarinain, atau sepasang sahabat yang mulia. Tidak hanya sampai di sini saja cobaan dan ujian yang dihadapi Talhah. Semuanya itu tidak membuatnya surut, melainkan makin besar bakti dan perjuangannya dalam menegakkan Islam. Hingga banyak gelar dan sebutan yang didapatnya, antara lain Sa'du Hayy atau Syahid yang hidup. Pengorbanan Talhah kepada Rasulullah. Bila diingatkan tentang perang Uhud, Abu Bakar selalu teringat pada Talhah. Ia berkata, "Perang Uhud adalah harinya Talhah. Pada waktu itu akulah yang pertama menjumpai Rasulullah. Ketika melihat aku dan Abu Ubaidillah, baginda berkata kepada kami, 'Lihatlah saudaramu ini.' Pada waktu itu aku melihat tubuh Talhah terkena lebih dari 70 tikaman atau panah, dan jari tangannya putus." Diceritakan ketika tentara muslim terdesak mundur dan Rasulullah dalam bahaya akibat ketidakdisiplinan pemanah-pemanah dalam menjaga pos-pos di Bukit Uhud. Di saat itu pasukan musyrik bagai kesetanan merengsek maju untuk melumat tentara muslim dan Rasulullah. Terbayang di pikiran mereka kekalahan yang amat memalukan di perang Badar. Mereka masing-masing mencari orang yang pernah membunuh keluarga mereka di waktu perang Badar dan berniat akan membunuh dan memotong-motong dengan sadis. Semua musyrikin berusaha mencari Rasulullah dengan pedang-pedang yang tajam dan mengkilat. Mereka terus mencari Rasulullah, tetapi kaum muslimin dengan sekuat tenaga melindungi Rasulullah. Melindungi dengan tubuhnya dengan daya upaya. Mereka rela terkena sebatan pedang, tikaman pedang dan anak panah. Tombak dan panah menghujam mereka, tetapi mereka tetap bertahan melawan kaum musyrikin, kaum Quraisy. Hati mereka berucap dengan teguh, "Aku korbankan ayah ibuku untuk engkau ya Rasulullah." Salah satu di antara mujahid yang melindungi Nabi adalah Talhah bin Ubaidillah. Ia berperawakan tinggi, kekar. Ia ajungkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. Ia melompat ke arah Rasulullah yang tubuhnya berdarah. Dipeluknya beliau dengan tangan kiri dan dadanya. Sementara pedang yang ada di tangan kanannya ia ayunkan ke arah lawan orang kafir Quraisy yang mengelilinginya bagaikan laron yang tidak mempedulikan maut. Alhamdulillah, Rasulullah SAW selamat. Talha memang merupakan salah satu pahlawan dalam barisan tentara perang Uhud. Ia siap berkorban demi membela Nabi. Ia memang patut ditempatkan pada barisan terdepan karena Allah menganugerahkan kepada dirinya tubuh kuat dan kekar, keimanan yang teguh, keikhlasan pada agama Allah. Akhirnya kaum musyrikin pergi meninggalkan medan perang. Mereka mengira Rasulullah telah tewas. Alhamdulillah, Rasulullah selamat.
Walaupun dalam keadaan menderita luka-luka, baginda dipapah oleh Talhah menaiki bukit yang ada di ujung medan pertempuran. Tangan, tubuh dan kakinya dicumi oleh Talhah seraya berkata, "Ya Rasulullah, aku tebus engkau ya Rasulullah dengan ayah ibuku." Nabi Muhammad SAW tersenyum dan berkata, "Engkau adalah Talhah kebaikan." Di hadapan para sahabat Nabi bersabda, keharusan bagi Talhah adalah memperoleh yang dimaksud Nabi adalah memperoleh surga. Sejak peristiwa Uhud itulah Talhah mendapat julukan burung elang hari Uhud. Wafatnya Talhah. Sewaktu terjadi pertempuran Al-Jamal, Talhah di pihak lain pertempuran dengan Ali rahimahullah, dan Ali memperingatkan agar ia mundur dari barisan paling belakang. Sebuah panah mengenai betisnya, maka dia segera dipindahkan ke Basrah, dan tak berapa lama kemudian karena lukanya yang cukup dalam ia wafat. Talhah wafat pada usia 60 tahun dan dikubur di suatu tempat dekat padang rumput di Basrah. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhu, orang ini atau Talhah termasuk yang gugur, dan barang siapa yang senang melihat seorang mujahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah Talhah. Hal ini juga dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak berubah janjinya. Surah Al-Ahzab ayat 23. Talhah menikah dengan Su'dah binti Auf. Talhah dikaruniai 14 orang putra dan putri, yaitu Muhammad As-Sajjad, Imran, Isa, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Zakaria, Yusuf, Yahya, Aisyah, istri Mus'ab bin Zubair bin Awam, Ummu Ishaq, istri Hasan bin Ali, Sa'bah, Maryam. Dalam buku Muslim, Sukses Dunia Akhirat. Dalam buku yang berjudul Muslim Sukses Dunia Akhirat, diceritakan tentang kesetiaan Talhah mendampingi Rasulullah dibuktikan dalam perang Uhud. Ketika barisan kaum muslimin pecah belah, orang-orang yang berada di samping Rasulullah hanyalah 11 orang Ansar, dan Talhah bin Ubaidillah dari kaum Muhajirin. Untuk menyelamatkan diri mereka berusaha mengantarkan Nabi SAW ke atas bukit. Sayangnya, di tengah perjalanan ke bukit itu mereka dihadang oleh rombongan prajurit musuh. Siapa yang berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku kelak di surga, kata Rasulullah SAW. Saya ya Rasulullah, jawab Talhah. Tidak, jangan engkau harus tetap di tempatmu. Saya wahai Rasulullah, kata seorang prajurit Ansar. Rasulullah menjawab, ya majulah. Lalu prajurit Ansar itu maju melawan prajurit kafir yang ingin membunuh Rasulullah, hingga menemui kesyahidannya. Rasulullah meneruskan perjalanan tetapi dihadang kembali oleh tentara musyrik. Siapa yang berani melawan mereka? Kata Rasulullah. Saya wahai Rasulullah, kata Talhah mendahului yang lain. Wahai Talhah, tetaplah engkau di tempatmu. Lalu seorang prajurit Ansar menggantikannya. Begitu terus hingga 11 orang prajurit muslim menemui syahid. Tinggal Talhah sendiri bersama Rasulullah. Hingga kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Talhah, sekarang engkau wahai Talhah. Tanpa menunggu lagi, Talhah pun maju menghadang musuh dan menghalau mereka agar tak bisa mendekati Rasulullah. Talhah kembali ke dekat Rasulullah dan menaikkannya sedikit ke arah bukit. Lalu disandarkannya tubuh Rasulullah yang mulia itu. Gigi taringnya patah, kening dan bibirnya sobek, darah mengucur dari muka beliau.
Abu Bakar dan Talha bin Jarrah menemui Rasulullah, tapi Rasulullah menyuruh mereka membantu Talha. Lalu Talha ditemukan dalam keadaan pingsan, tak kurang dari 79 luka bekas tebasan. Tusukan lembing dan lemparan panah memenuhi tubuhnya. Pergelangan tangannya putus sebelah. Darah segar mengucur dari tubuhnya. Semua orang mengira Talha sudah syahid karena luka parah yang dideritanya. Tapi ternyata ia masih hidup hingga akhirnya Talha mendapat julukan Asy-Syahidul Al-Hayyu, syahid yang masih hidup. Sejak saat itu, jika ada orang membicarakan perang Uhud di depan Abu Bakar selalu menyahut, perang hari itu adalah perangan milik Talha seluruhnya. Seakan ingin menebus ketidakhadirannya pada perang Badar, Talha mempertaruhkan pada perang Badar. Talha mempertaruhkan semuanya di perang Uhud. Sebab saat perang Badar terjadi, dia dan Sa'ad bin Zaid tengah diutus menjadi mata-mata di luar kota Mekah oleh Rasulullah. Kepribadian Talha. Talha dikenal sebagai orang yang jujur dan teguh pendirian. Sejak awal keislamannya, ia juga tak pernah ingkar janji dan dermawan. Pernah dia membawa pulang keuntungan dagang sebesar 700.000 dirham. Entah kenapa, malamnya Talha gelisah, risau, merasa tidak tenang. Istrinya sampai kebingungan melihatnya. Lalu berkata, "Mengapa engkau gelisah, wahai Talha? Apakah aku telah melakukan kesalahan padamu?" Lalu Talha menjawab, "Tidak. Engkau tidak melakukan kesalahan apapun, tapi memang ada yang mengganggu pikiranku. Pikiran seorang hamba yang tidak tenang ingin memejamkan mata sedang ada harta bertumpuk-tumpuk di rumahnya." Lalu istrinya berkata, "Mengapa engkau sampai risau seperti itu? Bukankah hanya harta yang banyak yang kita butuhkan pertolonganmu? Besok pagi engkau bagikan satu uang itu kepada orang yang membutuhkan." Lalu kata Talha, "Semoga Allah merahmatimu. Sungguh engkaulah wanita yang mendapat taufik dari Allah." Akhirnya Talha membagikan uang tersebut kepada fakir miskin Ansar dan Muhajirin keesokan harinya. Ia tak merasa berhak memegang harta sebanyak itu, meski itu adalah hasil keuntungan dagangnya. Pantas jika Rasulullah memberinya gelar Talha al-Jawud, yang artinya Talha yang pemurah, dan Talha al-Fayyad atau Talha yang dermawan. Talha syahid pada usia 60 tahun dalam peristiwa Perang Jamal. Demikian kisah Talha. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadi seorang yang pejuang agama di saat hari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Talha yang selalu dermawan, pemurah serta baik budi, selalu melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud. Sekian saja. Assalamualaikum.